Teman-teman, ada fakta menyenangkan dari Innova Zenix Hybrid. Waktu kami tes di tes reguler, itu ada hal yang impresif terkait konsumsi bahan bakarnya. Jadi di rute dalam kota, teman-teman, 22 km per jam yang mana itu padat, itu dia dapat 19,2 km per liter. Lalu di rute tol dengan kecepatan tinggi yang konstan, dia dapat 18,8 km per liter. Sampai sini nih Han, ini udah menjadi kijang paling irit yang pernah ada di muka bumi. Iya betul. Tapi fakta menyenangkan itu berlanjut teman-teman. Ketika kita tes di rute kombinasi dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. 50 km per jam, yang mana itu sangat mirip dengan kecepatan luar kota gitu ya. Dia dapat 24,9 km per liter. 24,9. Wow. Itu nyaris seperti 25 km per liter dan itu sangat amat irit. Dan bagi kami itu adalah sesuatu yang sangat istimewa untuk semua histori kijang di Indonesia ataupun mungkin di yang negara lain gitu, termasuk Malaysia, Answer ya kalau nggak salah. Ya, Answer. Hampir nggak ada yang bisa menyamai efisiensi itu dalam keadaan standar. Nah, itu membawa kami ke tantangan yang perlu dilakukan untuk Innova Zenix Hybrid, yaitu apaan? Single tank challenge. Single tank challenge. Ini masih dalam format atau pengetesan besar Great Auto. Innova Zenix Max Experience. Nah, single tank challenge teman-teman. Jadi kita akan mencoba nih, kira-kira dengan satu tangki bahan bakar penuh, Innova Zenix yang sudah terbukti irit di tes reguler, itu bisa sejauh apa sih jangkauannya? Jadi rutenya kita ke arah timur ya. Ya, ke arah timur. Kita start dari kantor Great Auto, sudah dipenuhi tangkinya gitu ya. Lalu kita akan berjalan ke arah timur, mudah-mudahan mestinya nih bisa lewat Surabaya. Dan kalau bisa lagi ke arah Bali gitu misalnya. Karena secara teoritis itu sangat memungkinkan teman-teman. Dengan taruhlah misalnya 24,9 gitu ya. Itu dikali tangki bahan bakar 52 liter. Dia dapat sekitar 1295 km sekitar 1290-an kilometer. Lalu itu mungkin secara teoritis karena faktornya banyak, bisa dari cara mengemudi, bisa dari kepadatan dan kelancaran lalu lintas dan lain sebagainya. Tapi secara teori kalau sampai Surabaya aja di 780-an ya 784 km. Kalau di Bali di 1180 km. Mestinya bisa nih. Makanya kita akan mencari tahu bareng-bareng kira-kira dengan satu tangki penuh kijang Innova Hybrid yang mestinya nih ini jadi tonggak sejarah baru tentang efisiensi kijang dimanapun di dunia, hanya di Indonesia tapi juga dunia. Dia bisa sampai kota mana? Oke, kita ulas sekarang. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai. Pertama kita on-kan dulu. Garmin sudah di reset, kemudian MID juga sudah di reset. Kita udah siap jalan nih Bang Rian? Siap dong. Kita kemana Mas? Yoi. Kita menuju ke Bali. Cie. Ini sebenarnya ambisius nggak ya Bali? Enggak lah, mesti enggak. Secara teori ini sangat doable. Kita tinggal jalan secara tekun aja kakinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Mendi, ayo Mas. Kita start dari mana nih Mas? Dari kantor Great Auto teman-teman di daerah Palmerah, Jakarta. Jadi Jakarta sampai Surabaya 700-an ya Han? 784 km. Jakarta Bali 1100-an, mestinya bisa dong. Bisa dong. Oke. Kita ngeles kaki ini berarti nih sama teman. Yoi. Wah, Astagfirullah. sama tes pengereman. Lu pada siap apa enggak? Ya teman-teman, ini mau menginfokan kalau mungkin ada yang penasaran kira-kira berapa bobot yang kami bawa.
Kita total ada 3 orang, saya, Bang Rian sama Mas Rehan. Saya bobotnya tuh 68 kg. Hehe. Stabil gue di 68 sekarang. Semenjak nikah jadi agak naik. Lu berapa ya? Gua 76. Rian 76. Han lo Han? Gue 82 naik. Dosanya berat banget. Tambah dosa. Jadi total 220-an ya Han ya? Iya, 226. Lalu masing-masing tuh bawa bawaan temen-temen. Saya tuh bawa tas, ada tas buat bawa baju-baju kan selama perjalanan. Lalu kemudian ada alat kerja, kira-kira sekitar 15 kilograman. Ditambah ini, Ian, apa namanya? Jadi gini mas. Jeriken gitu, 4 kiloan soalnya jeriken logam soalnya. Oh iya benar. Yang tadi buat Gitu. isi full itu. Terus lo berapa, Ian, Han? Bawaan? Gua dulu deh, gua bawa itu mas, bawa duffel bag isinya juga isinya juga baju sama ransel nih isinya Batu bata ada- merah ya? ya batu bata merah juga Sama ada. semen. semen. Enggak ini apa biasa Eh. tablet Eh. tablet dan segala macamnya 2 ton. 2 ton. Buat minum. Enggak. Berapa ya, Han? Kira-kira di sekitar yang sama sih 10 kiloan lah. Oke, 220-an ditambah 10 tambah 15 gitu ya tadi. Ntar sama Rehan ditotalin Gitu. berapa? Kalau gua bawa biasa alat kerja sama bawa satu ransel ya total paling 10 kilo lah. 10 kilo ya. Jadi kalau di 11 kilo lah, 11 kilo. dihitung-hitung 220-an ditambah Berapa tuh, Han, 30-an, jadi, Han? 40-an kilo ya. Kilo ya 266 kilo. Total jadi 266 kilo. Ya, kalau anggap aja nambah 1 orang lagi, jadi total kayak 4 orang gitu lah ya. Yap. Memang ini bukan muatan penuh teman-teman, tapi ya 3-4 orang pun menurut kami juga udah cukup wajar untuk sebuah road trip gitu ya. Dan selain berat masing-masing, kita juga pengen share teman-teman bahwa nih ada trik yang kita terapin untuk mencapai jarak tempuh yang lebih jauh. Pertama adalah kita memanfaatkan teknologi di sini. Eco. Jadi ada mode eco dan mode eco itu kita aktifkan. Terus kedua, yang paling penting adalah cara berkendara. Cara berkendaranya sebenarnya simpel aja, nggak yang ngoyo untuk hemat apalagi matiin AC gitu, enggak. Jadi seperti tes prosedural aja yang di grid atau kita eco driving, injek gas secara halus, memanfaatkan momentum dalam arti oh nih di depan ada tanjakan nih, kita coba bangun kecepatan supaya nggak nginjek gas terlalu dalam pas sudah di tanjakannya. Terus kita berusaha melakukannya semua sehalus mungkin. Lalu ini hybrid teman-teman. Jadi di hybrid itu lalu lintas energinya canggih kan. Artinya ketika dia gliding, ketika dia lepas gas, nggak harus ngerem ya. Lepas gas aja dia udah memanen energi untuk diregeneratifkan masuk ke baterai. Jadi kayak gitu pas tahu nih depan mobil ngerem, kita udah lepas gas dari agak jauh supaya mulai memanen energi. Lalu kalau direm semakin kuat pengisian baterainya gitu. Lalu kita juga ini GPS itu kan bisa aktual kan, aplikasi dari Waze atau dari Google Maps gitu teman-teman, dan kita mencari rute tercepat sehingga bisa cenderung lebih lancar lalu lintasnya gitu. Itu trik-trik yang lumayan umum sebenarnya, tapi memang kalau soal kehalusan menginjak gas itu butuh ketekunan, sabar Bang Rian. Iya. Soalnya apalagi kalau jalan lempeng gitu ya, tapi kita mesti tekun gitu. Nah, ini masalahnya di hati nih. Hati. Bener. Bersabar. Gitu. Han, Oi, udah di kilometer 200 nih. ya oke, kita udah masuk ke Cirebon. Jadi di MID ini tulisannya distance to MT 570 km. Dan di GPS Surabaya masih Surabaya. 571 km. Yang pegang nih. Sampai gak ya? Ya bisa sih, harusnya sih bisa. Tapi ini tuh lihat total average-nya masih 21,4 km per liter. Tadi sempat turun ya karena
Cipali itu kan Naik turun ya? wavy ya, Iya. wavy dan banyak naiknya dan banyak turunnya, jadi ya dan lebih banyak naiknya sih, jadi kita kakinya juga lebih ini Harus lebih bener-bener nih. harus bener-bener turun, bener-bener nginjak. So far so good sih. Sabar sagut So ya. far so good. Ini udah masuk ke kilometer 202. Nah, sekarang saya nih mau menjelaskan sedikit nih kenapa kita memilih Innova Zenix G Hybrid ya Bang. Nggak cuma karena iritnya Bang, Kenapa tuh? tapi karena dia sekarang sudah dikembangkan dari sasis TNGA, Toyota New Global Architecture. Dia pindah dari IMV yang leather frame, sekarang menjadi monocoque TNGA-C. Nah ini kalau di jarak jauh nih, perjalanan jarak jauh ketemu tol yang sering banget bumpy, apalagi kayak Cipali gitu ya, atau Trans Jawa, ini nyaman banget Bang. Iya, gue juga ngerasa gitu sih. Kenyamanannya itu lebih baik dari sebelumnya. Dari Reborn ya. Dari yang Reborn tuh lebih oke. Nyaman banget. Nyaman banget. Sampai Mas Bui di belakang aja udah. Nah, nggak cuma soal kenyamanan dengan sasis yang monocoque ini, secara kegesitan juga lebih oke dia. Karena body torque dan gimana ya, ketika menikung tuh rasanya tuh lebih gesit gitu. Dan iya, rasanya lebih enak dibandingkan Lebih sebelumnya. minim gejala body roll. Iya, lebih minim gejala body rollnya juga, meskipun ya of course masih kerasa karena ini kan mobil ya lumayan tinggi dan besar, jadi ya pasti akan lumayan kerasa. Tapi ini ya yang paling patut diacungi jempol adalah kenyamanannya. Kenyamanan yang mau bener sih nyaman. Iya, nyaman banget. Teman-teman, yang kita suka juga dari sistem hybridnya Zenix G Hybrid adalah soal lalu lintas energi. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu ya bahwa ini sistemnya paralel nih Han. Iya, paralel. Yang artinya beda dari yang kayak di Nissan Kicks e-Power yang serial. Paralel itu memungkinkan antara motor listrik sama mesin bakar itu antara bekerja sendiri-sendiri masing-masing atau bekerja secara simultan berbarengan. Nah, itu yang kita suka adalah ini ketika mereka bekerja baik terpisah maupun simultan itu bisa dilakukan dengan halus. Iya, Jadi seamless. kita tuh ini Han, nyaris kayak nggak ada bedanya antara mesin lagi mati sama mesin lagi nyala gitu ya kan. Iya. Jadi nggak ada hentakan yang berlebihan gitu ya, nggak ada yang ngejedak atau apa, Malah intinya nggak ada hentakan sama sekali. nggak ada hentakan sama sekali. Jadi kalau nggak ada panel yang aktual gitu ya, ya mungkin kita akan nggak tahu bahwa ini mesin lagi nyala atau mesin lagi mati kayak gitu. Nah, ini kelihatan nih teman-teman, di sini ada di panel instrumen, bener-bener di depan pengemudi terpantau di situ. Jadi mobil bisa melaju dengan hanya mesin aja. Mesin aja. Lalu kemudian mobil bisa melaju dengan hanya motor listrik. Mobil bisa melaju dengan motor listrik dan mesin bakar, itu hard acceleration tuh biasanya ya. Atau mesin itu bisa nggak hanya melajukan mobil tapi juga mengisi baterai. Ya, mengisi baterai. Dan yang juga kita suka adalah mobil bisa berjalan secara meluncur, gliding gitu ya, sembari mengisi baterai. Dan ketika diinjek rem, pengisian baterai itu bisa berjalan lebih intens. Jadi regeneratif energinya nggak hanya dari pengereman tapi juga pas lagi mobil meluncur. Iya. Gitu, itu adalah penjelasan yang lebih tepat, dan itu adalah kesempatan untuk mobil melaju lebih jauh dengan baterai yang selalu terisi. Regeneratif itu ya Han ya. Betul. Jadi dan tadi kan udah disebutkan kalau dia bisa berjalan dengan motor listrik aja. Iya. Nah, ini disebutin juga kalau dia ada EV mode nih. Ah, Jadi iya. tadi kita di rest area nih, kita keliling-keliling tuh pakai EV mode aja. Iya, tapi memang dengan catatan teman-teman, selama baterainya cukup ya Han ya. Iya, sama baterainya cukup. Nggak perlu harus penuh, yang penting di atas setengah aja EV mode udah bisa Iya. berjalan ya Han. Betul. Dan dia ada kecepatannya juga, batasnya kalau nggak salah tuh antara 30 sampai 40. Habis itu kalau di atasnya lagi udah dia ada
dia ada apa namanya peringatan di instrumen cluster itu kalau dia speed range-nya udah lewat tuh. Melewati dari V-mode ya. Gitu. Gitu. Sampai Mas Boy. Iya. Nih teman-teman kita sampai di kota Surabaya dan memang hotelnya kan walk-in kan, jadi nggak dipesan dari awal. Nyari-nyari yang nggak terlalu jauh dari jalan utama kita dan dapatnya di Ketintang ya. daerah Ketintang. Tadi berapa? Tinggal 1/4 ya? Seperempat tapi lebih dikit. Kira-kira 1/4 lebih dikit. 178 km tuh distance to zero-nya, to empty. Jadi tangki bahan bakarnya itu 1/4 lebih dikit. Kita dari kantor sampai sini berapa kilometer kan? 784 km. 784. Yang perlu kita sampaikan adalah nih kalau dari sini sampai Banyuwangi di Pelabuhan Ketapang itu sekitar 282 km. atau ya mungkin ditambah kita muter-muter nyari makan 300 km lagi sampai Banyuwangi. Itu titik aman kedua dan kalau udah nyebrang berarti udah Pulau Bali kan. Jadi kita anggap di pelabuhan di Banyuwangi di Ketapang. Kalau misalnya ini tadi average fuel consumption di 21,2. 21,2. Anggap misalnya di 20 km per liter. Jadi kalau 300 km jarak yang akan kita incar, kemudian fuel consumption-nya di 20 km per liter, jadi butuh sekitar 15 liter. Nah, 1/4 saya rasa sih ada lah ya 15-an liter ya. Ada. Optimis kan? Optimis lah. Optimis nggak Bang Rian? Optimis Mas. Optimis lah. Artinya teman-teman kita sampai di titik ini Surabaya udah aman dan masih tersisa 1/4 lebih dikit. Dan di titik ini pun ini masih bisa menenangkan karena 1/4 lebih dikit ditambah reserve mesti dapat gitu. Kita cek bareng ya ntar ya. Sama-sama penasaran soal ini. Yuk kita cekin dulu. Dan yang pasti nih jadi kan udah siap untuk kalau misalnya ada apa-apa kita isi dan lanjut. Halo teman-teman, ini kita mau start hari kedua dari Surabaya. Perjalanan kita masih ke arah timur Jawa lagi. Halo Mas. Datang. Kita masih ada perjalanan sekitar 282 km dan ini posisi tank ini udah 1/4 tangki. Distance to empty-nya itu 178 km. Kalau saya sih optimis. Bang, optimis nggak lo? Iya, jarak dari Surabaya ke Ketapang berapa kilo? 282 km, Bang. 290 lah. 290, betul. 290 km. Bang, lo optimis nggak? Optimis lah, Mas Boy. Sampai Sampai optimis ya. Gue juga optimis. Ya, jadi ini kita mau bahas dulu nih, melanjutkan pembahasan TNGA saya. Oh, Rehan lagi bahas apa nih? Jadi ini mau bahas Lightroom. akomodasi nih. Oh, oke. Akomodasi sama ruang bagasi ya. Jadi Innova yang sebelumnya itu pakai IMV yang leather frame ke TNGA itu juga pindah penggerak dari roda belakang yang pakai kopel-kopel di ke belakang itu ke roda depan. Nah, selain dia membuatnya lebih nyaman, ya NVH-nya juga berkurang. Ini juga akomodasinya lega banget ya, Mas? Jadi lebih lega karena pertama ini karena udah pindah dari gerak belakang ke roda depan jadi nggak ada gundukan. Iya, nggak ada gundukan nih. Jadi kalau kaki kemana-mana bisa nih, lari-lari. Dan nih, lihat nih, legroomnya, jauh banget. 15 jari lebih, 18 kali ya? 18 ya, 18 jari ini lihat. Jadi benar-benar lega dan ini bisa dimajuin dan slidingnya panjang banget karena ini tuh Pakai rel ya, Han? pakai rel yoi, rel kereta api. Itu dari segi akomodasi penumpang ini kita lihat di belakangnya ini bagasi. Ini kita barang bawaannya banyak tapi masih yang wajar. Ini di Innova Zenix itu sekarang flat floor karena ini dilipat ke depan ya si baris ketiganya. Kalau yang Reborn itu kan ke samping. Jadi kelihatannya nih lihat lega banget
dan sangat-sangat akomodatif untuk bagasi kita yang cukup banyak. Dan ini nggak hanya bagasi aja yang flat floor, sampai di depan juga flat floor. Dan sayangnya si jok baris kedua ini nggak bisa dilipat, jadi hanya bisa di sliding ke depan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih banyak barang lagi, ini bisa dimajuin, lalu lebih banyak deh bagasinya. Sekarang kita lanjut. Teman-teman, ada lagi yang saya suka nih di dalam interiornya Zenix G Hybrid, yaitu tempat pengecasannya tuh banyak banget ternyata ya Mas. Colokannya banyak banget. Ini di depan nih, di konsol tengah itu ada 2 Type C. Di tengah nih, di belakangnya konsol box ini juga ada 2 USB Type C. Ini di dashboard juga ada lighter, dan di belakang juga ada lighter, Mas. Iya, dan di head unit juga ada satu lagi USB tapi Type A. Iya, Type A, dan itu juga bisa buat Android Auto dan Apple CarPlay. Iya. Nah, Dan enaknya kalau Type C fast charger ya. ini mumpung lowbat nih, lo colok aja ya. Oke lah. Jadi kalau soal power source untuk perjalanan jauh kayak di single tank challenge ini, Zenix sih nggak masalah mestinya ya. Teman-teman, ini saya perlu berhenti sebentar untuk ngasih tahu bahwa nih di trip meternya kita udah nyampe 1000 km. Tadi 1000 km. Mantap. Nih Pas banget tadi sampai Panarukan deh. selamatnya ke ini dong, ke Zenix-nya dong. Dan ini di indikator tangki bensin kurang dari setengah dari 1/4, jadi 1/8 lah ya, bisa kita anggap. Jadi menurut kita nih oke. Dan ini kalau dari distance-nya memang udah tinggal 57 km. Tapi distance to empty itu kan menghitung kapasitas tangki kan, kapasitas bensin yang masih ada di tangki. Sementara kita tahu bahwa Zenix ini bisa berjalan hanya dengan motor listrik. Hanya dengan motor listrik means nggak pakai bensin sama sekali, artinya ya belum ditambah dengan regeneratif gitu kan, artinya akan bisa lebih jauh dari yang info di distance to empty. Kita tetap yakin ini bisa melampaui Pelabuhan Ketapang dan bahkan Pelabuhan Gilimanuk, teman-teman. Teman-teman mau update, jadi ini kita barusan logo indikator bensin nyala. Jadi kalau dalam keadaan normal itu tanda di mana sistem menyarankan kita untuk ngisi bensin. Nah, ini kita udah menyentuh, udah menempuh jarak 1014 km dan distance to empty-nya masih 39 km. Artinya ini adalah situasi yang sangat aman untuk ngisi bensin lagi. Tapi kan ya di perjalanan ini kita terus aja sampai mati. Oke lah, lanjut lagi berarti. Lanjut lagi. An, Ya, ini nyalain lagi nih. nyalain lagi. Ini kita bentar lagi udah mau masuk ke Ketapang. Iya, Ini kalau di Pelabuhan. sini 650 meter lagi kan. Kita udah mesti pakai Ferizi. Ferizi, betul. Kita harus memesan tiketnya tuh secara online. Iya. Dan ini kita tanggal 9 ya. Ini mau jam berapa nih kira-kira? Ada jam 8. Setiap jam ya berarti ya? Oh, ini jam 19.20 sekarang masuknya. Oke, ya wes. 19.20 ya. Ke Bali ya? Ke Bali. Takutnya ke Makassar. Aduh, jauh banget tuh. Oke. Ya wes. 3, oke. Oh, 3 apa penumpang? 3 tiket dong kan? Enggak dong, satu Penumpangnya mobil aja. Iya, satu mobil tapi ada 3 penumpang. Oh, Nah. ya. Berarti nyampe nih Bali nih. Nyampe. Insya Allah. 350 Tapi meter ini lagi loh. udah nyender nih. Tapi nggak apa-apa, kita bisa. Bisa. Semangat.
Teman-teman, seperti yang terlihat kita sekarang sudah berada di kapal. Tadi kita masuk dari sana, lalu kemudian nanti keluarnya di sana dan mobil kita parkir di paling depan. Dan by the way kita mau share mungkin yang teman-teman yang tahu soal biaya. Biaya. Gimana, Han? Jadi lewat Verizi ya. Tiketnya itu Aplikasi. ya lewat aplikasi ataupun website Verizi. Untuk golongan 4 mobil itu 200.000. 200.000 dan ini tiketnya tuh udah include dengan bertiga. Include penumpang. Udah include penumpang. Jadi kalau mobil isinya lebih dari 3, misalnya 7 penumpang gitu, itu pun udah termasuk dengan Iya. 200.000. Iya. Gitu. Jadi buat nyebrang menggunakan mobil 200.000 aja teman-teman. Karena penumpangnya sudah termasuk. Teman-teman, ini bentar lagi kita akan menyentuh dermaga. Gerbang udah terbuka. Bali. Oke, ini kita nyalain. Sudah dibuka. Wih, kita touchdown Pulau Bali. Wey, touchdown Pulau Bali teman-teman. In a single tank. Yes. Jakarta Bali, tepatnya dari kantor Grid Auto di Palmerah ya, area Kompas Gramedia. Sampai sini kita sudah berjalan 1.091,8 km. Jadi kita sudah sudah lega rasanya karena bener-bener single tank bisa sampai Bali. Nah, tinggal berikutnya matinya di mana? Itu dia. 52 liter? 52 liter dikali 21,9 km per liter. Iya, banyak mas. Banyak. Yang pasti kita tos dulu dong. Wey. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di Ubud yang kenyataannya teman-teman. Sampai semalam tiba di Ubud, itu kita udah di 1.230-an kilometer ya, bener? 1.230 km. 1.230 km dan masih belum mati. Kenyataannya lagi nih, dicek di fitur T-in-Touch di aplikasi, BBM yang tersisa itu masih sekitar 3,8. Iya, 3,84 liter. 3,84 liter. Artinya teman-teman, itu kalau dikonversi ke jarak gitu ya, dikali dengan fuel consumption yang 21, km per liter, misalnya ditarik 20 km per liter aja, dia bisa dapat 70 kilo lagi dari sini, dari titik ini nih, setelah 1.232 kilo. Jadi perjalanan kita masih jauh, Bang. Yoi, ini amazing banget ya mas ya? Ini amaze, artinya bahkan belum meninggal pun, ini mobil sudah mencapai jarak tempuh yang impresif. Ini adalah salah satu mobil yang pernah dites Grid Auto sampai saat ini yang paling jauh jarak tempuhnya. Jarak tempuh ya, bukan fuel consumption. Karena mungkin fuel consumption yang di Corolla Cross Hybrid yang mungkin teman-teman pernah nonton gitu ya, itu bisa irit banget juga. Tapi karena ini punya kapasitas tangki BBM yang besar sampai 52 liter, ini jarak tempuhnya jadi sangat amat jauh. Teman-teman, ini di 1240 masih di daerah Ubud, udah mulai kayak batuk-batuk gitu. Dan ada notifikasi di MID-nya hybrid system malfunction, check engine, reduce power. Dan memang ini kayaknya di reduce gitu teman-teman. Ya, tipikal kayak mobil mau mati yang yang bensinnya habis gitu. Ini saya udah nyalain hazard sebenarnya pas lagi rame, takut ngeganggu lalu lintas. Tapi ini masih bisa berjalan, cuma dengan kayak ngambang gitu loh teman-teman. Dan getarnya terasa ya. Getarnya terasa. Kayak mesin mau hidup tapi batuk-batuk gitu. Wah. Dan by the way teman-teman, ini jalan memang agak menanjak tapi nggak ekstrim sih. Cuma ini berjalan yang agak menanjak. Nah, ada suaranya mas. Stop in a safe place within 0,5 km tuh.
Jadi kita udah disarankan untuk berhenti sekitar 0,5 kilometer, 500 meter. Wow. Sejauh ini Sejauh ini. luar biasa ya. Iya. Ini sekarang udah listrik doang nih. Cuma ini doang. Kayak Coba gimana? digas agak dalam ya. Heeh. Masih ada di sini. Udah nggak bisa gas dalam ini. Logo EV-nya nyala ya. Dan akhirnya mati total teman-teman di 1241,3. Ini mesin sudah jelas mati, kemudian sistem di motor listriknya pun juga AC udah nggak dingin nih. Dan kami bersyukur nih kita berhenti di bahu jalan yang lumayan agak lebar, jadi nggak mengganggu lalu lintas. 1241,3 km. 1241,3 km. Wow. Wow. Loh, Mas. Iya teman-teman, jadi ini adalah akhir ulasan dari single tank challenge. Jadi hasilnya kita mencapai jarak yang sangat amat jauh dari kantor kita di Grid Auto di Palmerah, Jakarta sampai di Pulau Bali. Nggak hanya di ujung pulaunya nih Han, tapi sampai di kota di Ubud. Yang bahkan di Ubud pun juga masih bisa muter-muter. Iya. Dan total jarak tempuhnya 1.241 km. Iya. Mantap banget. Ini luar biasa. Ini Luar adalah biasa. salah satu mobil yang punya jarak tempuh paling jauh yang pernah kita tes, yang pernah Grid Auto coba. Bener bahwa ada beberapa mobil yang bisa lebih irit kayak Corolla Cross Hybrid Han. Iya. Tapi Corolla Cross Hybrid kapasitas tangki BBM-nya nggak sebesar ini, 52 liter. Jadi sekali lagi kalau soal range, kalau soal jarak tempuh, ini adalah salah satu atau seingat gue nih Han, Iya. ini adalah yang paling jauh nih Ini paling jauh nih. range. Dahsyat gitu. Dan kami bersyukur ini sesuai dengan aiming awal, dengan target awal bahwa kita coba terusin nih. Kalau dari kalkulasi fuel consumption yang dites reguler lalu kemudian dikali sama tangki bahan bakar, ini mestinya melewati Semarang aman dan terbukti. Iya. Melewati Surabaya aman. Lalu kemudian kita bisa mencapai Bali aman. Bali aman. Yang bahkan sampai ke tengahnya Bali. Iya, ke tengahnya ini di Ubud, teman-teman. Kami bersyukur bisa finish di tempat seindah ini karena ini emang Wah. Bali teman-teman. Bali. Pulau Dewata kayaknya nggak ada yang bisa meragukan betapa indahnya. Iya. Termasuk kami tanya ke orang-orang sekitar beli. Boleh nggak ya kalau kami pakai baju adat, kan takutnya ada aturan-aturan tertentu gitu Iya, ya. ada. Sementara kami sadar kami orang luar gitu kan. Tapi kami pengen pakai baju adat supaya sedikit kelihatan ganteng dengan tampang yang pas-pasan. Tapi baju atribut ini termasuk apa nih tadi, kamen? Ini kaman. Mas pakai apa itu yang di atas? Udeng. Udeng. Kemeja, kamen membuat kami sedikit kelihatan lebih berwibawa. Iya. Dan sekali lagi Bali teman-teman, nggak hanya view-nya, nggak hanya soal budayanya, termasuk soal ini beban tenang. Beban. Oh itu, Mas. Jadi di mobil-mobil di Iya. sini tuh ada Ada di mobil, ada banyak. sajennya. Iya. Jadi kalau yang kita nggak salah denger ya tadi ya, kalau kita nggak salah tangkep, itu adalah salah satu wujud syukur dan memohon kebaikan. Iya. Kebantenan itu ya. Ya sebuah kearifan lokal yang apa ya, sungguh indah kan. Semuanya serba positif, termasuk soal tampilan. Gitu teman-teman. Jadi single tank challenge kita menantang Zenix dan dia bisa melakukannya dengan baik, bahkan di luar ekspektasi, means lebih bagus dari hasil yang kami perkirakan. Gitu. Dan ini pun juga menggelitik kami ke pertanyaan berikutnya. Ini penasaran ya. Iya. Kalau kita menerapkan eco driving secara wajar gitu ya, AC tetap dinyalain kemarin kan. Eco driving, mode eco, lalu kemudian serutin mungkin memanfaatkan regeneratif energi. Regeneratif kan. Kalau kita melakukan dengan cara sebaliknya, Ugal. kita pakai mode power, Power mode. terus eco driving kita pakai ugal mode. Ugal mode. Nah, betul. Gitu. Lalu kemudian kalau ketemu jalan yang agak senggang, kita akan Gaspol. agak ngegas, tapi tetap dengan cara yang aman gitu. Iya. Kira-kira selisih efisiensinya akan sebesar apa dengan yang single tank challenge yang ini?
Jadi kita di rute sebaliknya pulang dari Bali menuju Jakarta akan menerapkan Ugal Mode, Power Mode. Power mode. Bah. Gitu. Ya wes, berarti nanti akan kita sambung di video berikutnya teman-teman. Dan sampai saat ini kita bersyukur bisa mencapai Bali dengan selamat. Mungkin itu dulu teman-teman dari kami. Terima kasih sudah menonton. Saya Tribu Laksono dan Raihan Haikal. Bang Rian di balik kamera. Sampai ketemu di video berikutnya.